now that our love has capsized. Capsized, capsized. Capsized, capsized. Capsized, capsized. Capsized, capsized. Hai sobat-sobat petualang, perkenalkan nih, kita menamai diri kita tim slow. Nah, nanti kalian akan tahu deh kenapa sih namanya kayak gitu. Kita nih 3 orang berangkat dari Bandar Udara Lombok, Zainuddin Abdul Mazid. Dan karena memang kita tinggal di sini ya, sekarang kita akan menuju Makassar untuk menjelajahi atap Sulawesi, yaitu Gunung Latimojong. Ikutin perjalanan kita dan semoga semuanya lancar. Oke, kita udah sampai di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kita tunggu bagasi dulu. Di perjalanan kali ini kita bareng open trip Ruang Bahagia. Jadi kita nggak cuma bertiga nih, nanti banyak ketemu teman-teman lainnya. Cuman kita juga belum tahu siapa. Kayaknya kita bakal dijemput di bandara, abis itu makan dulu, lalu lewat jalan darat yang katanya sekitar 7-8 jam, kita akan menuju ke base camp Sikolong di area Baraka. BTW ini tuh sekitaran jam 10 malam guys, dan kita masih nungguin 2 teman kita dari Jakarta. Nggak tahu deh bakalan nanti nyampe ke Sikolong jam berapa, kayaknya sih pagi ya, dan nggak ada waktu untuk istirahat. Semoga kuat sampai ke pos 5, oke? Sikolong ini ya, base camp KPA Sikolong. Kita mulai naik habis ini jam 6 ke mana gitu ya, ke Karangan, ke desa Karangan. Itu masih di Waraka. Bisa tidur semalam? Oh bisa. Bisa tidur. Ya kan nggak ada yang bangun ya, yang lain ya. Mau ngajak ngobrol. Berapa jam? Aku udah bener-bener main salah aja semalam. Edor kape. Oke, jadi ternyata perjalanan pagi ini akan kita lanjutkan dengan truk. Truknya ini melewati jalan yang sempit, yang sebenarnya cuma cukup buat 1 truk sih, tapi nggak tahu kenapa ya supir ini tuh nggak kaleng-kaleng. Udah jalannya sempit, terus tikungannya bisa hampir 90 derajat sambil menurun. Ntar lihat deh, pokoknya view dari jalan ini tuh keren abis. Belum pernah aku nemuin jalan yang indahnya kayak gini di tempat lain sejauh aku jalan-jalan ya, tapi mungkin jalan-jalanku kurang jauh juga sih. Cuman hebat banget deh menurutku, kalau orang mau punya SIM-B tuh harus banget bisa ngelewatin lewat jalan ini.
sampai base camp Karangan. Di sana cuman istirahat sebentar, terus siap-siap packing ulang. Selanjutnya langsung memulai perjalanan. Rencananya hari ini kita harus mencapai pos 5 terus ngecamp di sana. Rantai Mario. Jadi ceritanya untuk menghemat waktu kita mau naik ojek nih sampai pos 1. Biaya ojeknya itu dari base camp tadi 100.000 per orang ya. Cuman karena memang medannya nggak memungkinkan dan mungkin berat badanku sendiri yang lumayan, sehingga akhirnya diturunkanlah sama tukang ojeknya. Kita jalan ke pos 1 tapi tas kita dibawain sampai pos 1. Dari yang tadinya mau naik ojek sampai pos 1 batal. Akhirnya jalan kaki ngos-ngosan sampai pos 1. Don, aman Don. Istirahat sebentar di pos 1, terus kita langsung jalan menuju pos 2. Ini trek bener-bener sih nggak sopan. Udah ke pos 1 udah nanjak. Dari pos 1 ke pos 2 nanjak. Dan kita udah di briefing bahwa sebentar lagi selesai tanjakan itu akan ada turunan karena pos 2-nya itu di sungai. Coba deh kita jalanin dulu aja ya. Nah ini dia sesuai yang di briefing tadi, jadi jalannya naik. Lalu setelah itu akan turun sampai ke sungai. Oke guys, sambil cerita, ini dia kenapa kita menamai diri kita tim slow. Sebenarnya mungkin yang slow itu cuman aku sih. Tapi gimana ya, rasanya jalan tuh udah cepet, cuman ya udah langkahnya terbatas segini aja. Kayaknya abis ini harus lebih banyak olahraga kali ya, supaya perjalanan berikutnya, dan mudah-mudahan ada perjalanan berikutnya bisa jadi lebih kuat dan mungkin lebih cepat. Makanya di video ini kayaknya kalau kalian akan berharap menemukan orang yang bisa jalan cepet,
cepet, lalu kelihatan keren gitu nyampe puncaknya. Kayaknya enggak deh, soalnya aku tuh memang pejalan lambat. Alon-alon asal kelakon, yang penting bisa nyampe aman, selamat, dan pulang kembali ke rumah dengan selamat. Bener gak sih? Oke, kita nikmatin aja lah ya, jalan-jalan virtual, ngeliatin hutan di Gunung Latimojong. Keren banget sih ini hutannya. Vegetasinya beda sama hutan-hutan di Jawa kalau menurutku, dan lebih rimbun. Nah ini kita udah mulai masuk ke turunannya nih. Setelah ini turunannya nggak ada ampun, turun terus sampai nanti nyampe di pos 2. Sepanjang jalan ini kayaknya yang ada di pikiranku adalah, ya ampun ini udah turun, ntar kalau misalnya pulang di mana pos 2 itu pastinya turun dari atas udah capek ya, terus masih harus nanjak dong. Gak apa-apa deh, segala sesuatu kalau dijalanin pasti akhirnya selesai. Kita coba ya. Ini dia guys, setelah turunan yang banyak akhirnya nyampe ke pos 2. Keren banget sih sungainya. Sekalian dikenalin, ini timku, Bapak Samudra yang baik hati dan Mik Samsul. Kita bertiga satu tim dari Lombok. Dan semoga abis ini ada perjalanan lain ya buat kita. Oke, kita mulai nih perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Istirahat kayaknya tadi sekitaran 10 sampai 15 menit. Dan kalau dari briefingnya sih dari ketua tim kita namanya Adon, ini tuh ya udah memulai tanjakan dan tanjakan sampai ke pos 5. Bakal kayak apa sih tanjakannya? Kita lihat ya. Itu dia singkatnya perjalanan kita dari ngelewatin pos 3, terus pos 4. Sekarang kita perjalanan dari pos 4 ke pos 5 dan ngelewatin pohon besar yang di tengahnya itu membentuk suatu gerbang. Di sini dibilangnya gerbang cinta. Doanya semoga yang melewati gerbang ini cintanya abadi. Amin. Tapi setelah ini kita akan ngelewatin banyak banget tanjakan. Mungkin sekitaran 1,5 jam. Habis itu kita sampai di pos 5. Nah ini dia pos 5 guys, camp area di Gunung Latimojong. Kita istirahat, makan-makan, bercengkrama sama teman-teman, terus persiapan summit besok pagi, tapi siang summitnya. Nah di hari kedua ini kita berangkat tadi sekitaran jam 8:30 menuju ke pos 8, yaitu puncak Rantai Mario, puncak tertinggi di Pegunungan Latimojong. Sebenarnya puncaknya lebih dari 1 ya, tapi yang Rantai Mario ini paling tingginya. Di tengah jalan kita bertemu namanya trek hutan lumut, seperti yang sekarang ada di kamera ini guys.
keren banget dan cantik banget. Jadi di kiri kanan kita itu penuh dengan lumut yang tebel-tebel gitu. Tanahnya dipenuhi dengan lumut. Kalau misalnya kita pegang, apalagi bersender tuh waktu foto di sekitar situ, rasanya tuh empuk-empuk kayak ada di atas karpet. Keren banget lah pokoknya. Menurutku sih kayaknya belum ada ya kalau di trek-trek gunung lainnya. Nah, sebelum keenakan baring-baring di lumut, kita harus tetap naik lagi nih. Kita lanjutkan lagi tanjakan yang belum usai ini. Jogja. Ya, setelah banyaknya tanjakan tadi, akhirnya kita bertemu jalan yang landai. Uniknya di sini justru makin dekat ke puncak ternyata masih ada area yang landai yang dilewatin, dan daerah ini bagus banget sih. Santai-santai dulu lah di sini sejenak. Terima kasih ya bapak-bapak di belakang yang sudah bersedia menunggui saya yang jalannya lambat banget. Kita jalan pelan-pelan menuju puncak Rantai Mario. Tunggu.
Akhirnya. Selamat Adon, Anda sudah membawa kami ke puncak rantai Mario. Pos 8 rantai Mario. Ya, inilah akhir dari perjalanan kita menuju puncak rantai Mario Gunung Latimojong, salah satu dari 7 Summit Indonesia yang benar-benar memorinya nggak akan pernah kita lupain. Semoga video ini bisa menjadi kenangan kita suatu hari nanti. Terima kasih banyak teman-temanku yang sudah menemani aku selama 3 hari ini ya, mendaki Gunung Latimojong, terutama Mas Samud, Nih Samsul, dan teman-teman lainnya dari Open Trip Ruang Bahagia. Semoga suatu hari bisa ke gunung-gunung lainnya dari 7 Summit Indonesia ya, sama kayak cerita-cerita teman-teman yang di sini. Kayaknya bagusnya tuh beda-beda, jadi nggak afdol kayaknya kalau cuman kesini doang. Oke, seberapa jauh pun kita melangkah, pada akhirnya kita harus pulang. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Ku terbang jauh, kepak tak berbilang. Lewati awan dan angkasa tak berbayang. Cari, mencari untuk mengisi lengkung hampa yang ingin terobati. Teruslah jalan, terus berjalan, kaki mungilku yang terus menahan beban. Teruslah jalan, terus berjalan, sebentar lagi ku akan sampai tujuan. Jalan yang jauh, jangan lupa. Jalan
akan sampai